Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la kaula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Parwil Bidik Kecamatan Bogorjo, yang saya hormati pula Ketua Cabang PGRI Kecamatan Bogorjo, yang saya hormati segenap tamu undangan, Bapak dan Ibu Wali siswa berprestasi anggota KBRI Bija Mustika Bogorjo, yang saya hormati segenap tamu undangan yang terdiri dari perwakilan unit kerja atau SD di wilayah Kecamatan Bogorjo. Tak lupa juga yang kami hormati segenap pengurus dan pengawas KBRI Bija Mustika Bogorjo dan anak-anakku yang aku sayangi. Yang kedua kalinya, selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan sebagai bentuk laporan kepada Pak Korwil dan PGRI selaku pembina teknis dan pembina organisasi kegiatan koperasi, Pak. Pada hari ini merupakan peringatan Hari Koperasi, bukan hari ulang tahun, Pak. Koperasi lahirnya itu belum, tidak ada. Nah, hari peringatan Hari Koperasi yang ke-76. Dalam hal ini rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KBRI Bija Mustika Bogorjo hanya satu, yaitu pemberian bantuan dana belajar kepada putra-putri anggota KBRI yang berprestasi mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, MTS, kemudian SMK dan SMA. Belum sampai ke yang perguruan tinggi, Pak, karena mengingat keterbatasan dana yang kita punya. Sebenarnya juga ingin ke sana sehingga putra-putri Bapak dan Ibu anggota KBRI itu bisa tersupport untuk berprestasi kan, gitu. Namun karena keterbatasan dana belum sampai ke sentuhan ke putra-putri yang sampai ke perguruan tinggi. Dan barangkali nanti harapannya kalau KBRI ini semakin baik dan baik, mungkin sampai ke sana. Selanjutnya, agaknya penggunaan dana yang dianggarkan oleh KBRI ini tidak bisa maksimal, Pak. Nah ini, dan perlu anggota ketahui juga kenapa ketidakmaksimalan ini, karena putra putri Bapak dan Ibu anggota KBRI ini kelihatannya yang dari tingkat SMK itu enggak ada. Nah ini enggak terpakai, padahal kami sediakan mulai dari SD, SMP, MTS itu jadi satu, kemudian SMA tersendiri, SMK tersendiri, karena basic dan penilaian terhadap kemampuan kompetensinya berbeda, maka kami bedakan. Namun yang dari SMK kelihatannya nggak ada, berarti Bapak dan Ibu dari anggota KBRI ini putra-putrinya tidak diprogram untuk menjadi praktisi lebih awal. Ya, ini diprogramkan untuk menjadi praktisi tinggi. Artinya outputnya dari perguruan tinggi, sehingga nanti seandainya menjadi praktisi di lapangan itu sudah ada jobnya, Pak, gitu. Nah ini lebih baik Bapak dan Ibu. Namun juga tidak menutup kemungkinan, tetap kami buka, barangkali di tahun-tahun depan juga masih ada putra putri Bapak dan Ibu yang dari SMK yang berprestasi. Sebenarnya kami cadangan dananya. Yang selanjutnya, kegiatan yang kami lakukan hari ini hanya
ini tasyakuran. Kami mengundang perwakilan dari Bapak dan Ibu sebagai perwakilan dari masing-masing unit kerja, yaitu sekolah dasar, Pak. Nah, ini itu. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam momen peringatan Hari Koperasi yang ke-76 tahun ini, kami mengajak kepada segenap anggota KPRI untuk mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lembaga kita. Mituhu dawuhipun Pak Pamuji Kolomben. Nah, kalau tak saya ingat, nek duwe sembarang kalir kuwi kudu iso rumangsa. Rumangsa napa? Rumangsa handar beni. Nah, ini menawi ketinggal saking napa? Seratanipun namung sepele nggih, Pak. Tetapi di dalam maknanya dan falsafah yang ada di dalamnya rumangsa handar beni itu sangat luas dan sangat dalam. Setelah kami mendapat wejangan dari beliaunya itu, ora kok sekedar kok aku ngakoni duwe dadi anggota begitu tok, enggak. Namun lebih dari itu, yaitu kita berusaha memiliki, merawat, menghidupkan, menumbuhkan yang menjadi besar dan bisa mensejahterakan. Ini yang kita harapkan. Supaya apa? Lembaga yang kita punya ini menjadi semakin baik. Ibaratnya kita punya rumah, kalau rumah itu gentengnya bolong, mari kita tambal sulam supaya dapat kita teduhi, tidak terjadi kebocoran. Nah, ini. Nah, itu peran anggota sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nuwun sewu. Niki enten pengalaman kedik Bapak dan Ibu nggih anggota semua. Nuwun sewu untuk yang prestasi nanti saja kita sentuh. Yang kami sentuh ke anggota. Jangan sampai kita seperti di tempat-tempat yang lain, lembaga lain, koperasi lain. Itu ketidakpedulian anggota itu menyebabkan koperasi itu menjadi hancur, menjadi tidak berdaya. Karena apa? Setiap rapat anggota itu anggota setuju, beres, siap, tetapi di kemudian hari ternyata ada sesuatu hal yang harus tidak beres. Nah, ini maka budaya ewuh dan pekewuh di koperasi kita itu untuk dijaga, tetapi jangan terlalu ewuh dan pekewuh. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang perlu perbaikan, sampaikan dengan cara arif dan bijaksana untuk kita perbaiki bersama. Nah, ini sebab berangkat dari ewuh dan pekewuh itulah kerusakan akan terjadi di dalam lembaga keuangan, Bapak dan Ibu. Meskipun seperti itu, koperasi itu menggunakan asas apa? Kekeluargaan, demokrasi. Itu yang harus kita tegakkan. Demokrasi dengan kekeluargaan. Kekeluargaan tidak meninggalkan etika demokrasi. Nah, kekeluargaan meninggalkan etika demokrasi nggih ngoten sungkan. Gitu. Kalau sungkan itu awal daripada kerusakan. Kalau mau membetulkan, membenarkan itu jangan ada kata ewuh dan pekewuh. Patokannya hanya satu, yaitu norma. Apabila di kedinasan normanya sudah tegas, jelas diatur oleh peraturan perundangan yang tegas. Kalau di dalam koperasi ada dua normanya, yaitu norma formal, yaitu aturan perundangan, kemudian norma apa? Norma kebersamaan, norma sosialnya. Karena koperasi itu selain sebagai lembaga yang profit, juga sebagai lembaga yang bonafit. Personihan maknanya profit untuk mendapatkan keuntungan, bonafit artinya harus sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada di masyarakat, di tata negara. Nah, menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku, memberlakukan nilai-nilai sosial ini. Maka memang tepat adanya kalau Bapak dan Ibu guru kami ketuk hatinya untuk membesarkan koperasi. Jangan sampai koperasi ini
yang sudah ada dua, yaitu sebagai lembaga profit dan lembaga sebagai lembaga yang apa? Yang menghasilkan, sebagai lembaga yang bonafit, artinya yang punya kepedulian, ini hilang. Siapa lagi kalau bukan Bapak dan Ibu anggota semua? Tolong disampaikan kepada ya nanti yang ada di sekolah. Jangan sampai kita itu apatis. Nah ini. Sebab apa Bapak dan Ibu? Memang kalau dilihat sekilas, koperasi itu memang menurut saya Pak Pamuji perlu saya sampaikan ini. Koperasi membebani, tetapi di balik beban itu sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan, yaitu kepedulian sosial dari lembaga itu sendiri. Sebagai contoh, tatkala ada kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat maupun di kedinasan, koperasi tidak pernah ditinggalkan, baik itu dari dukungan dana maupun dukungan pemikiran. Nah ini 17-an sering kami dilibatkan dalam pendanaannya Pak. Kemudian dari kegiatan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, kami selalu aktif ikut. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu selaku pendidik di sekolah, untuk meningkatkan prestasi anak-anak, kami coba dengan dana bantuan belajar bagi putra-putri berprestasi. Ini tujuannya untuk memacu prestasi kinerja Bapak dan Ibu yang ada di sekolah dan juga menghargai hasil kinerja itu. Nek dari non sewa ini saja, dari PGRI sudah ada enggak penghargaan terhadap prestasi putra-putri anggota PGRI yang berprestasi? Belum kan? Belum. Koperasi mendahului sudah ada. Itulah bentuk kepedulian sosial kita. Kalau kita larikan kepada Nuwun Sewu, ini sebenarnya bukan ranah kami, tapi kami sentuh. Di dalam kompetensi guru itu kan ada satu kompetensi sosial ya Pak. Nah ini kami sentuh hatinya Bapak dan Ibu. Dari mana Bapak dan Ibu kompetensi sosialnya dikembangkan? Untuk kegiatan apa? Salah satunya ikut berorganisasi. Sudah Pak di Sekbid, kemudian sudah Pak di koperasi, sudah Pak di PGRI. Iya. Tetapi mari kita tingkatkan kompetensi sosial kita itu, kita kembangkan. Nah ini, kalau ada salah satu teman kita yang begini Nuwun Sewu, Nuwun Sewu loh di sana, kalau di Bogor juga ada Pak. Tuh dengar saya loh, melok PGRI gopo, gak ono manfaatnya loh. Mosok sih PGRI ku enake mau iruan tok, ngoten Pak Lasiman. Iya. Dan eksistensinya tidak diakui itu rata-rata. Tidak kelihatan. Bapak dan Ibu yang P3K hari ini itu tidak luput juga perjuangan dari PGRI. Sudah sejak lama itu memperjuangkan. Kalau teman-teman paguyuban guru GTT berjuangnya lebih duluan PGRI lewat forum kami. Tatkala kami masih juga masuk ke pengurusan di cabang, diajak rapat untuk memperjuangkan lewat dulu Pak Sulis itu sudah ditata sebenarnya. Tidak ingin Pak Sulis itu Nuwun Sewu dulu ada Wiyata Bakti yang tidak didanai dari anggaran pemerintah. Karena apa? Tenaganya dibutuhkan. Mosok ngongkon wong nganggur, wong ngongkon wong ngeternong tukang becak wae piro Pak? 15.000 bolak-balik 10 kali berapa? 150. Mosok dipadakno karo guru sesasi mau dikek 150. Itu dulu. Kalau PGRI tidak ada karya nyatanya. Sebab aku saiki kita ya awak karo sikile Pak Lasiman masalahnya. Saya sampaikan karena Bapak dan Ibu anggota PGRI juga. Ini dari sisi itu. Berarti yang dipandang sebelah mata PGRI itu. Padahal luar biasa perjuangannya. Untuk Nuwun Sewu yang sudah punya tunjangan profesi, sampai Pak Sulis itu masuk perjuangannya 2 kaki, 1 kaki lewat PGRI, 1 kaki lewat DPD. Tuh itu Bapak dan Ibu.
Ini saya tunjukkan karena saya juga termasuk orang-orang yang dulu ikut ambil bagian dalam hal itu. Teman-teman yang baru-baru kadang-kadang seperti itu, PGRI apa boleh norak narik aja. Nah, sejarahnya seperti itu, perjuangannya seperti itu. Sampai hari ini pun tidak berhenti di situ. PGRI kemarin dalam konferensi nasionalnya, Pak, itu memperjuangkan di konferensi tingkat provinsi yang memperjuangkan untuk P3K khususnya di jajaran pendidikan untuk bisa dimasukkan ke ASN. Itu baru dalam taraf perjuangan. Nek jenengan tidak mendukung yang di bawah, apa yang terjadi? Lah wong sing ape diangkate juga berjuang kok, Pak. Kok jenengan pengurusnya berjuang, enggak jenengan ape memperjuangkan pengurusnya tok, gitu. Nah ini Bapak dan Ibu, perlu kita pahami. Ini kami ketuk. Maka barangkali suatu saat nanti di hari ulang tahun PGRI dilakukan pembinaan dan penguatan keanggotaan PGRI, itu saya sangat setuju luar biasa. Meskipun kemarin secara umum sudah dilakukan di tingkat kabupaten ya Pak. Ya ini. Kok masih ada teman-teman anggota PGRI yang nuwun sewu masih mempermasalahkan tentang organisasi PGRI? Yo kalau begitu gini aja, keluar dari PGRI dan jangan pernah menikmati hasil perjuangan PGRI, kan selesai kan gitu. Yo jogelem dari P3K juga Pak, kan gitu. Nah ini contohnya. Yo ojo sing apa TPG yo gak usah. Oke lah kan gitu. Bahkan perjuangan PGRI yang kandas itu adalah TPG masuk di dalam leger gaji Pak. Kandas nyaris total karena terhalang oleh nuwun sewu kebijakan negara, yaitu di undang-undang ASN-nya dan undang-undang tata kerjanya. Oke, ini makanya kita ya begini, mau tidak mau harus kita ikuti. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kami kalau menyentuh dari koperasi Bapak dan Ibu, tadi kompetensi sosialnya Bapak dan Ibu yang menjadi anggota PGRI tolong dikembangkan di koperasi. Kalau tanya kok koperasi ki oleh apa toh? Mau potongannya semakin lama semakin besar, Bapak dan Ibu lupa barangkali. Siapa sih yang membuat potongan besar? Pengurus ora ngoten? Ya di anggota sendiri. Tatkala rapat anggota itulah forum tertingginya. Nih. Maka dalam momen hari ulang tahun koperasi ini kami sampaikan jenengan selaku perwakilan nanti bisa sampaikan kepada teman-teman yang di Pangkalan. Nek koperasi potongannya akeh iki sing salah ya awake dhewe ora pengurus. Pengurus itu tidak berkutik tatkala sudah ada keputusan rapat anggota. Sesuai dengan sumpah janjinya, pengurus tidak boleh melanggar peraturan perundangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dan peraturan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Nah ini, itu kedepannya kalau bisa jangan pernah hutang, karena hutang itu bagaimanapun bentuknya adalah beban. Ngaten nggih, sampaikan pada teman-teman, nek ngono timbangane hutang duit dhewe sing tak simpen ning BKK ning BCA BRI mendingan diberikan untuk permodalan di koperasi, dan mungkin suatu saat kita akan mendapat pengembalian yang lebih daripada di lembaga keuangan yang lain. Tatkala jenengan programnya bagus, permodalannya bagus, nah ini sehingga nuwun sewu pelayanan terhadap anggota juga semakin naik, semakin meningkat, semakin bagus, kesejahteraannya semakin bagus. Kalau boleh kami informasikan, usaha kecil tapi menguntungkan itu di retail. Memang saat ini banyak dicemooh, tapi kami pertahankan Pak ini sampai rank 100 selesai nanti. Yaitu usaha Paserda. Itu kami biayai dari Indo itu kecil sekali. Itu nyaris uangnya tidak terpakai, pendapatannya setiap bulan mengalir Pak. Bahkan kalau itu bisa menyamai 50% dari USP yang dana yang diputar di Waserda itu, dan anggota berpartisipasi aktif, belanjanya di situ, tidak punya rasa gengsi belanja gak ning mall, gak hot Pak ya. Dalam momen peringatan hari koperasi ini, barangkali Bapak dan Ibu anggota semuanya, kami ketuk hatinya, marilah kita besarkan lembaga ini untuk kita semua. Jangan
merasa berat dan jangan merasa ewo dan begewo terhadap apa yang dilakukan pengelolaan oleh pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas intinya adalah menjalankan tugas kerja dari anggota. Itu. Kemudian yang terakhir kepada anak-anakku yang hari ini kami hadirkan, kami ucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang saudara-saudara semua peroleh, dan kami sebagai bentuk kepedulian kami memberikan sedikit uang untuk mensupport belajar kalian. Barangkali itu kecil nominalnya tapi besar manfaatnya apabila dimaknai ini adalah sebagai bentuk penghargaan. Tapi kalau dinilai sebagai bentuk bantuan kecil, Pak, nggak ada artinya. Tetapi itu lebih dari nilai nominalnya. Oh iya, ternyata saya berprestasi dihargai. Kalau begitu saya harus berprestasi yang lebih baik lagi. Begitu ya anak-anakku semuanya ya? Oke, ini. Nah ini. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dari sisi pengurus yang mungkin pada kesempatan ini nuwun sewu nek coro jawane tambuh suguh lan lungguhe kirang mungguh Bapak dan Ibu nggih ngaten. Niki dawuh Pak Mamuji, ya inilah yang kita punya. Lebih baik kita sampaikan dengan cara kesederhanaan daripada kita sampaikan dengan cara yang mewah namun akan bermasalah. Kan ngoten Bapak dan Ibu. Sederhana tapi cukup mengena dan cukup untuk kita nikmati. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.